Halo teman-teman, apa kabar? Cila heran, banyak orang yang tidak menepati janji. Tapi, apakah Alkitab yang merupakan buku tentang janji Allah juga sama? Apakah ada bedanya? Penasaran enggak? Mari kita belajar baik-baik. Shalom anak-anak sekalian, mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Pakailah hidup kami untuk menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang senantiasa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih, pimpin sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mendengar bahwa ketika Abimelek mendapatkan mimpi dan teguran dari Tuhan, ketika bangun pagi memanggil semua hamba-hambanya dan menceritakan apa yang menjadi mimpinya. Singkat cerita, semua hamba-hambanya dan seluruh istananya menjadi ketakutan terhadap Allah yang dimiliki oleh Abraham. Hari ini kita melanjutkan bahwa Abimelek memanggil Abraham. Ketika Abraham sudah hadir di depan daripada Abimelek, Abimelek menanyakan, "Apa yang kau perbuat ini kepadaku? Dan adakah aku berbuat salah kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sangat besar terhadap diriku dan terhadap seluruh kerajaanku?" Ketika Abimelek menanyakan hal ini, Abraham tidak mengakui kesalahannya. Tetapi Abraham justru menceritakan mengapa dia melakukan semua itu kepada Abimelek. Yang pertama, Abraham menceritakan bahwa dia khawatir atau dia punya rasa takut bahwa di negeri Abimelek berada, itu orang-orangnya tidak takut kepada Tuhan. Nah, alasan ini sebenarnya menunjukkan kepada kita semua bahwa Abraham ini rasa percayanya, rasa berimannya kepada Tuhan sudah menjadi kecil karena takutnya itu lebih besar. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah yang menyebabkan Abraham menjadi melakukan tindakan yang bodoh kepada Abimelek. Anak-anak sekalian, yang kedua Abraham menceritakan bahwa karena Abraham juga takut, laki-laki takut. Takut apa? Takut dia dibunuh oleh orang ketika mengingini Sarah diambil untuk menjadi istrinya. Jadi rasa takutnya lebih besar daripada rasa percayanya kepada Tuhan. Nah, karena hal inilah maka Abraham tidak lagi mampu menyaksikan akan cinta Tuhan yang besar kepada orang lain. Dan khususnya saat itu kepada Abimelek dan rakyatnya. Anak-anak sekalian, seharusnya dimanapun anak-anak Tuhan berada, anak-anak Tuhan harus selalu menyaksikan cinta kasih Tuhan yang besar. Anak-anak sekalian, ketika Abimelek sudah mendengar hal itu, tetapi Abimelek ini ingat akan perkataan Tuhan Allah dalam mimpinya, yaitu jikalau Abimelek tidak mengembalikan Sarah kepada Abraham, maka Abimelek harus mati. Maka Abimelek saat itu memberikan persembahan, memberikan hadiah kepada Abraham, kambing domba, lembu sapi, juga pegawai-pegawai atau budak laki-laki dan budak perempuan. Juga ditambahkan 1000 keping perak.
Wah, banyak sekali. Berapa ya kalau hari ini jumlahnya kalau diuangkan? Kalau diuangkan lebih kurang jumlah uangnya sekitar 600 sampai 700 juta rupiah. Wah, luar biasa. Tapi ingat loh anak-anak sekalian ya. Bukan karena berbuat dosa maka dapat uang banyak. Bukan. Ini menunjukkan karena Allah masih setia terhadap janjinya kepada Abraham. Sehingga Abraham dan Sarah dipeliharakan Tuhan dengan luar biasa. Setelah itu, Sarah juga dikembalikan kepada Abraham. Dan masih ditambah perkataan oleh Abimelek. Berkata demikian, Abraham, negeriku yang luas ini dan baik ini sangat terbuka untuk dirimu. Supaya engkau boleh tinggal di tempat ini. Wah, sungguh luar biasa. Tuhan memelihara Abraham dengan begitu sempurna. Kalian tahu, yang ketiga, Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham. Sekalipun Abimelek bukan orang yang mengenal Allahnya daripada Abraham. Atau menyembah kepada Allahnya Abraham. Tapi Abimelek menjadi orang yang melakukan setiap hal benar. Anak-anak sekalian, ketika seperti ini semua sudah berlangsung, Abraham mendoakan Abimelek. Inilah yang dinanti-nantikan oleh Abimelek seperti dalam mimpi ketika Tuhan mengatakan, kalau Abraham mendoakan dirimu, maka kamu akan hidup. Nah, benar, waktu Abraham mendoakan, memohon kepada Allah yang hidup itu, kalian tahu apa yang terjadi? Abimelek tidak jadi mati yang pertama. Yang kedua, istri Abimelek dan seluruh pegawai-pegawai perempuannya saat itu kandungannya menjadi subur. Dan Tuhan berikan kesempatan baik istri daripada Abimelek dan pegawai-pegawai perempuannya. Semua pada bisa hamil. Kenapa? Karena sebelumnya waktu Tuhan marah terhadap Abimelek, semua perempuan itu tidak bisa mengandung. Puji Tuhan, melalui Abraham Tuhan masih berikan kesempatan untuk orang boleh mengenal bahwa ketika doanya dinaikkan kepada Allah yang hidup, maka Allah yang hidup yang disembah oleh Abraham memberikan belas kasihan pada Abimelek dan keluarganya. Maka Abimelek pun boleh menerima berkat daripada Tuhan melalui kehidupan Abraham. Tapi ingat buat anak-anak sekalian, dimanapun kalian yang sudah percaya kepada Tuhan Allah, kepada Tuhan Yesus, mari kita sama-sama menjadi saksi dimanapun kita berada. Jangan kita membuat kebodohan-kebodohan atau perbuatan-perbuatan dosa sehingga tidak lagi kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati renungan hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Firman Tuhan hari ini mengajak kepada kami untuk senantiasa hidup waspada, yaitu hidup menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tidak bertindak bodoh, kami tidak melakukan perbuatan dosa, sehingga hidup kami boleh menjadi orang atau anak yang menyaksikan cinta Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kila mau jadi saksi tentang kemuliaan Tuhan, karena Allah sendiri telah mengikatkan dirinya kepada Kristus. Berarti manusia yang beriman bisa mendapatkan perlindungannya atas janji itu. Besok baca dulu dari Kejadian 21 ayat 1-20. Goodbye para pemirsa.